sakit ya? Pasien terakhir atas nama anak Halim. Oh iya Sus, itu anak saya Halim Sus. Bentar ya Sus. Silakan masuk. Iya dokter. Kalau sebelah sini sakit, Dek. Baik, Dek, pemeriksaan sudah selesai. Silakan duduk kembali ya. Dokter, jadi anak saya kenapa ya dok? Kasian banget. Jadi begini, Bu. Dari pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi, saya menduga anak Ibu menderita demam tifoid atau tipes ya, Bu. Terus saya harus gimana nih? Anak saya tipes gini. Selanjutnya, di sini saya akan merencanakan untuk pemeriksaan darah dan untuk adiknya nanti bisa minum air putih yang banyak serta makan makanan yang lunak terlebih dahulu ya, Bu. Dek, enak deh jadi dokter. Adik mau nggak jadi dokter? Mau, Mami. Mau ya? Jadi gimana, Bu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kayaknya saya mau sekolahin anak saya ke dokteran deh dok. Enak nggak sih dok jadi dokter? Jadi gini, Bu. Sebenarnya jadi dokter itu Aduh, belum belajar lagi. Apaan nih? Kehidupan kedokteran itu sebenarnya gak jauh beda dari jurusan lainnya. Cuma ya kalau soal tugas sih gak perlu ditanya lagi. Salah satu contohnya yaitu disebut dengan PBL. Nih, gue kasih tau ya. Jadi kalau kwashiorkor itu, lu selalu inget kalau kwashiorkor itu depannya huruf apa? K. K. Nah, kalau misalnya gendut, itu kebalikannya berarti sih marasmus. Jadi kwashiorkor itu kurus, marasmus itu yang gendut. Gitu lu cara bedainnya. Hah, dapat dari mana lu? Ngarang ya lu? Dari jurnal gue baca kemarin. Jurnal apa? Jurnal itu ilmu anak. Ada sumbernya nggak? Nih, gue kasih tau ya referensi gue nih. Nih, sumbernya. Hah, serius lu dari itu? Itu kan web nggak resmi. Lah, tapi kan itu udah diterbitkan. Ya kita baca fan-fan aja dong. Nanti kalau profesor nanya web yang nggak resmi, lu mau jawab apa? Ya tinggal gue jawab aja dari sini, Dok. Tapi tuh, semalam tuh gue sempet baca kan, yang lo omongin sama yang gue baca tuh beda. Nih, lo lihat aja gambarnya. Kwashiorkor tuh yang dia yang buncit, bukan yang kurus. Ini yang marasmus. Iya. Dia yang kurus tuh, jadi kebalik yang lo baca. Lo bacanya nggak di jurnal resmi sih. Ah, nggak percaya gue yang itu. Nah, gue juga bacanya kayak gini. Ya kan, Ca? Iya. Ini gue udah jelas-jelas baca dengan mata kepala gue sendiri nih jelas. Kalau ini tuh Ya itu deh, jawabannya. itu yang paling benar. Udah deh, terserah tuh kalau nggak percaya. Iya, memang gue yang paling benar kan di sini. Duh, mana ya? Nggak tahu nih. Assalamualaikum. Ramai banget kayak pasar. Udah pada baca apa aja? Baru baca modul, Dok. Siapa yang mau jelasin? Yuk, Saya, Dok. ya silahkan. Ya, jadi Dok, ini Dok, berdasarkan jurnal yang saya baca, itu untuk membedakan kwashiorkor dan marasmus itu yang pertama, kwashiorkor itu awalnya tuh hurufnya K. Jadi K itu kita ingat selalu dengan kurus. Jadi kwashiorkor itu diciri-cirikan pada orang yang kurus. Stop. Dari mana kamu baca? Dari jurnal, Dok. Coba lihat. Ini, Dok, jurnalnya. Ngawur kamu, Dek. Baca lagi yang teliti. Tugas kedua ada CSL. CSL ini lebih menyenangkan karena di sini Sekarang buka halaman 32 ya. tempatnya praktek ala-ala dokter gitu. Kamu, mana bukunya? Iya dok, lupa bawa dok. Kamu dek, mau belajar jadi dokter aja buku lupa bawa. Ya udah sekarang keluar dulu, cari bukunya sampai ketemu. Kayak gitu ya? Jingat, buku gua. Bentar doang. Iya, kita baca jangan dibawa dong. Woi, jangan dong. Misi dok. Nah, kamu yang tadi saya suruh keluar coba praktekin sekarang. Iya dok, baik dok.
Sekarang kamu praktekin ya. Udah belajar kan? Nanti saya koreksi. Aduh, gimana ya? Belum belajar lagi. Gimana ya? Coba deh. Oke, udah cukup. Udah bagus. Berarti kamu tadi di luar udah beneran belajar ya? Iya dok. Dari sekian banyak tugas yang kami jalani, CSL itu ada ujiannya. Gimana Pak di dalam, bisa nggak? Meskipun kami sudah ujian ratusan kali, namun setiap menjelang ujian, kami Tapi ada tidak harapan pernah nggak? tidak menangis. Ada kayaknya gue remet deh. Udah dong lah, ya masuk lah. Ih, enggak. Vi, maju. Kok gue sih? Kok gue? Enggak, lu aja. Belum lagi bertemu teman yang selalu mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Panggil masuk ujian sekarang. Gua? Iya, sama kesannya. Jangan gue nggak tahu. Iya, beneran. Iya, Jangan gue dong. Jangan gue dong. Ya, namanya juga mahasiswa, remedial sih udah jadi makanan sehari-hari ya. Ujian gagal, hancur banget ini ujian. Nilai hancur gua. Pada belajar nggak sih, Dek? Maaf dokter. Panggil udah siap atau saya nggak mau uji. Setiap akhir blok selain ujian CSL, ada lagi nih ujian kedokterannya. Ada ujian praktikum dan ujian CBT. Aduh, apa ya? Cak. Apa Cak jawabannya, Cak? Gak tau, gue ngasal. Ayolah, Cak. Aduh, parah banget. Jangan. Bentar Put, gue belum selesai Put. Bentar Put, please lah. Nah, ini nih ujian CBT. Karena bobotnya cukup tinggi, jadi ujian ini yang paling bikin stres. Ini mah gampang. Hai, 20. Mas, kerjaan dulu itu, jangan Iya, Mas. tidur. Iya, Mas. Bentar lagi selesai. Ya mas. Gimana sih? Di semester akhir, semua mahasiswa pasti mengalami dunia perskripsian. Begitu pula Dari hasil dengan penelitian mahasiswa kanker serviks kedokteran. kemarin itu yaitu tentang vaksin oleh Kapolda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semester demi semester, blok demi blok terlewati, tibalah pada saat yang ditunggu-tunggu mahasiswa kedokteran, yaitu dunia perkoasan. Jadi, di koas itu ada 14 tase, yaitu radiologi, obstetrik, pediatri, interna, THT, bedah, saraf,
forensik, mata, jiwa, Apa ada yang mau tanya ibu-ibu? kulit, dan anestesi. Kami sering membayangkan kalau jadi koas itu keren banget. Ternyata memang kadang ekspektasi beda dengan realita. Nek koas. Periksa pasien saya. Subuh-subuh kita harus follow up pasien bangsal. Setelah follow up kita lanjut visit bareng konsulen. Terus siangnya ikut poli, malamnya jaga IGD. Besoknya maju presentasi ilmiah. Pokoknya koas bisa bikin seseorang dari yang rapi sampai berantakan. Dan yang paling apes kalau lagi jaga bareng temen yang bau. Ya udah, kelar deh. Ngapain lu, Jeb? Jangan bilang lu jaga sama kita ya? Iya. Enggak kayaknya poli umum sih. Gua lihat-lihat pasien sepi nih. Nah, Oke, hari ini kita setelah foto itu ujian ya? ada lagi Iya. perkenalan di akhir stase. Kita pilih Kalau ya. lagi ujian ada 2 tipe koas nih. Yang pertama si paling apes. Aduh, dapet dokternya ini lagi, aduh. Yang kedua si paling beruntung. Gue Dokter Hafizul, ya Allah, alhamdulillah doa-doa gue dijabah. Demi apa sih, Cel? Iya, banget sih, alhamdulillah doa-doa gue dijabah. Lulus nggak ya? Mana dokternya killer lagi? Aduh. Kalau lagi jadi koas apes, ya udah nasib. Kalau kamu jadi koas beruntung, ya kebalikannya. Konsulen bisa aja langsung lulusin tanpa banyak tanya. Malah sampai diminta foto bareng. Fik, tolong fotoin gue dong. Belum ujian, malah disuruh fotoin orang lagi. Pokoknya beruntung banget deh. 14 tase sudah terlewati. Perjuangan kami belum selesai tentunya. Di akhir perjalanan stase ini, kami masih harus menghadapi ujian yang paling ditakutkan dari segala macam ujian kedokteran, yaitu UKM PPD. UKM PPD ini terdiri dari OSCE dan juga CBT. Hari demi hari berganti. Bimbingan demi bimbingan kami lalui, memacu diri kami untuk belajar lebih keras lagi. Waktu terus berjalan, rasa takut akan tidak lulus, panik, cemas, semua bercampur rata menjadi satu. Karena ujian ini merupakan penentu apakah kami bisa menjadi dokter atau malah harus berjuang lagi. Namun, menyerah bukanlah pilihan kami. Mencoba bertahan untuk terus berjuang. Yang bisa kami lakukan hanyalah terus belajar, minta restu orang tua, dan berserah diri kepada Tuhan. Yakin bahwa selalu ada harapan di balik semua usaha kami. OSCE Prodi aja udah bikin deg-degan, apalagi ini deg-degannya bisa 7 hari 7 malam. Walaupun sudah belajar dari jauh-jauh hari, hafal mati anamnesis sampai edukasi setiap penyakit, tapi dalam ruangan ini semuanya bisa hilang seakan-akan tidak pernah membaca apa-apa. Tapi kami tidak boleh berhenti. Dalam situasi seperti itu, kami tetap harus berpikir jernih dan melanjutkannya sampai akhir. Akhirnya, kami sampai di penghujung hari. Hari yang kami persiapkan dengan matang. Hari penentu akhir cerita kami. Hari yang kami tunggu sejak 6 tahun yang lalu. Yaitu hari di mana ujian CBT UKM PPD dilaksanakan. Jadi gitu Bu, kira-kira perjalanan menjadi dokter. Enak kan jadi dokter? Ternyata jadi dokter susah juga ya dok ya, perjalanan panjang. Saya kira cuman periksa-periksa pasien doang, kasih resep, kasih obat, gajinya besar. Sebenarnya, jika dijalankan dengan ikhlas,
Banyak hal berkesan yang saya dapatkan dalam perjalanan saya menjadi seorang dokter. Hidup sebatang kara di kota yang macet menjadi ciri khasnya. Tapi, ya seperti itulah yang terkadang kurindukan dari kota ini. Jika ku ingat kembali beberapa tahun lalu, saat pertama kali ku injakan kaki di atas tanah dengan penuh rasa ragu. Hari itu aku datang bersama kedua orang tua. Lambaian tangan dan senyum mereka sangat mengisyaratkan bahwa aku harus siap menghadapi setiap lika-liku sendiri. Menjadi dewasa adalah satu hal yang dinantikan oleh banyak anak-anak. Namun, saat benar-benar menjadi dewasa, aku tidak menyangka bahwa air matanya terasa begitu perih. Aku tak diizinkan lagi menangis kencang ataupun berteriak saat ku ketakutan. Aku harus kuat, ya setidaknya dipaksa untuk kuat. Pikiranku sudah berpergian antah berantah sejak hari pertama. Hidup satu atap dengan banyak kepala, berbagi keluh kesah dan bahagia. Rasa ragu terus saja menyelimutiku. Dalam belasan tahun hidup, aku tidak pernah setakut ini sebelumnya. Rasa ragu terus saja menyelimutiku. Dalam belasan tahun hidup, aku tidak pernah setakut ini sebelumnya. Setiap ketakutan dan keraguan yang ada di dalam diriku, aku tetap melangkah memenuhi takdir yang kupilih sendiri. Bangun pagi, pulang malam, membaca buku hingga tidak tidur sudah menjadi rutinitas namaku. Mau apa dikata? Mereka bilang, mau mundur sudah terlanjur basah. Jika tidak berenang, maka tenggelamlah aku jadinya. Aku berpergian kota demi kota untuk menimba ilmu. Seolah aku dipaksa untuk cepat beradaptasi, meninggalkan hangatnya sup buatan ibu di rumah untuk digantikan dengan makan apa saja hari ini, aku tidak tahu. Dipaksa menjadi salah saat aku benar. Dipaksa mengalah saat itu hakku sendiri. Sampai terkadang membuatku lupa bahwa aku juga punya harga diri. Menjadi yang tertindas di setiap cuplikan film. Jika saja tidak untuk sedikit cahaya, jika saja setitik harapan itu sudah punah, mungkin menyerah sudah menjadi jalanku. Namun menjadi pecundang bukanlah aku. Aku tetap melanjutkan perjalanan ini di atas sandal karet yang mulai menipis. Tidak peduli selaut air mata yang mengalir, tidak peduli berapa kaki yang menginjak harga diri, atau seberapa banyak belati yang sudah menembus. Disinilah tempat kami ditempa. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari buku menjadi dunia nyata. Disinilah perjuangan kami yang diwarnai rasa lelah, kantuk, amarah, tangis dan rindu. Disinilah kami berjuang bersama-sama, walau sering beda persepsi, bahkan perang dingin, tapi kami selalu yakin, bukankah lebih berat jika berjuang sendiri? Dan tak lupa untuk keluarga kami di rumah yang selalu menyelipkan nama kami dalam doanya, yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk bercerita. Kami hanya ingin berkata bahwa kata terima kasih tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan betapa kami bersyukur memiliki kalian yang pernah mengiringi perjalanan kami dalam meraih cita-cita. Bahwa kata terima kasih tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan betapa kami bersyukur memiliki kalian yang pernah mengiringi perjalanan kami dalam meraih cita-cita. Kami bisa saja menyerah hari ini, tapi tidak, karena ini merupakan awal perjalanan kami.
awal kami memulai hidup. Pada hari ini, kami mengikrarkan sumpah, berkomitmen tentang pengabdian dan kesejawatan, tentang amanah keprofesian dan kemanusiaan. Sumpah dokter untuk seumur hidup kami. Pasien terakhir atas nama anak Halim. Kelewatan bos. Sini. Nah, Saya juga nggak tahu namanya siapa. Yang penting itu ibu-ibu menderita kanker serviks. Jadi gini Bu, sebenarnya jadi dokter itu And action. Tinggalan ceweknya. Bu, belum bu. Sakit! Belum bu, sabar bu. Sabar bu, belum bu. Sabar bu, sabar belum bu. Ibu belum sabar ibu ya. Sabar. 1, 2, 3. Pak, jangan Pak. Pak, jangan. Lu jangan ketawa, Jem. Gue lihat pasien spinach. Tukang tahu aja juga bisa ngerti kayak gitu. Ini tuh gue sempet baca nih semalam. Iya, terus? Yang lo apa? Iya, memang gue yang paling bener kan di sini. Jadi Es tuh yang paling pintar. Iya lah. Makasih ya. Iya, Minum. aja. Ya, buku gua. Apa sih? Apa sih? Cak. Gue gak mau ah. aduh, ujian hancur. Gimana ini ya Allah? Astaga, hancur dah semua ini, hancur. Pada belajar lah sini. Halo. Jangan bilang. Iya. Gue lihat pasien spinach.